Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita lanjutkan kajian kita, masih seputaran dengan perintah agama Islam yang sesuai dengan anjuran medis. Hampir di seluruh kitab kita menemukan bahwasanya bab pertama, begitu kita buka kitab, bab pertama itu adalah tetap bab taharah atau disebut dengan bersuci. Berbicara tentang bersuci itu tentu mungkin para pendengar pernah mendengar yang namanya air musyammas. Jadi air itu kan banyak jenisnya. Air suci menyucikan, air suci tidak menyucikan, dan yang ketiga ini adalah air musyammas. Baik, jadi unik untuk dibincangkan mengenai air musyammas dan kaitannya dengan penyakit vitiligo dalam kajian perspektif medis Islam. Jadi penyakit vitiligo ini kalau dalam bahasa Arab disebutkan itu bars. Ya, vitiligo itu penyakit medisnya, bahasa kedokterannya vitiligo. Kalau bahasa Arabnya itu bars, ya. Baik, coba kita lihat apa sih hubungannya antara air musyammas dan penyakit vitiligo ini dalam pandangan medis Islam, ya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya air musyammas itu adalah air yang dipanaskan dalam bejana, yang mana bejana itu terbuat daripada tembaga besi. Tembaga dan besi, artinya emas tidak termasuk, perak tidak termasuk, ya. Air yang dipanaskan dalam bejana, yang mana bejana itu terbuat dari tembaga ataupun besi. Ya, tentu ini coba nanti kita lihat kenapa sih Rasulullah itu melarang untuk menggunakan untuk bersuci air musyammas ini. Sebagaimana pernah disabdakan bahwasanya sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha pernah memanaskan air di bawah terik matahari untuk dipergunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi melihat Aisyah melakukan itu, maka Rasulullah berkata, "Jangan engkau lakukan hal tersebut, hai Humairah." Humairah itu adalah panggilan kesayangan Nabi untuk Aisyah. "Jangan engkau lakukan hal itu, hai Humairah. Sesungguhnya hal demikian, yaitu memanaskan air di bawah terik matahari, dapat menyebabkan penyakit sopak atau disebut dengan bahasa medisnya vitiligo." Baik, coba kita lihat, ya. Jadi unik di sini sabda Rasulullah ini dengan kajian perspektif dalam kedokteran, ya. Yang hebatnya di sini adalah Rasulullah beberapa ratus tahun yang lalu itu, dari sekarang beberapa puluh tahun yang lalu Rasulullah sudah mengatakan hal ini. Padahal dari dulu Rasulullah belum ada yang namanya mikroskop, belum ada yang namanya laboratorium, belum ada penelitian-penelitian yang lebih terinci, yang lebih baik, ya. Tapi terbukti dengan perspektif saat ini, dengan teori-teori kedokteran mutakhir, kedokteran modern saat ini. Ternyata setelah dilakukan penelitian, ya, jadi ada yang namanya penyakit vitiligo. Ya, vitiligo itu adalah salah satu penyakit yang tidak ditemukan penyebab pasti. Jadi sampai saat ini belum ditemukan apa sih sebab pasti penyakit vitiligo ini. Saat ini belum ditemukan. Tetapi banyak teori-teori, banyak hipotesis-hipotesis, banyak dugaan-dugaan yang itu dimunculkan, ada beberapa kaitan. Jadi salah satunya itu ada teori-teori yang berkembang di kalangan ilmu kedokteran yang mengait-ngaitkan antara penyebab vitiligo itu dengan keturunan. Artinya ini penyakit keturunan, autoimun itu kesalahan daripada tubuh sendiri, gangguan saraf, biokimia, stres, infeksi, virus, teori mekanisme pelepasan melanosit. Jadi itu adalah semua teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli untuk menegakkan bahwasanya kemungkinan vitiligo ini hubungannya dengan hal-hal tadi tersebut. Tadi efek virus, bakteri, keturunan, biokimia, stres, gangguan saraf. Jadi para peneliti itu menduga itu adalah salah satu sebabnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ada teori mekanisme pelepasan melanosit. Ya, coba kita garis bawahi di sini. Ya, ini akan jadi benang merah kita malam ini, yaitu ada teori pelepasan melanosit yang hubungannya nanti dengan vitiligo dan hubungannya dengan air musyammas. Jadi
setelah lakukan penelitian, rupanya air yang dipanaskan di bawah terik matahari dalam bejana yang terbuat daripada tembaga ataupun terbuat daripada besi itu, yang mana ternyata tembaga itu apabila terkena pada suhu tertentu yang terlalu panas tentunya, ya, jadi dia akan menghasilkan yang namanya ion-ion, ya, ada partikel-partikel yang akan lepas, yang akan tentunya akan bercampur dengan air. Telah lakukan pengkajian kepustakaan lebih jauh, ternyata ditemukan bahwasanya hipotesis melanosit self destruction atau teori pelepasan melanosit, ya, memiliki kaitannya dengan penyakit vitiligo ini. Nah, yang mana kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa terjadinya melanosit self destruction ini? Kerusakan daripada pelepasan melanosit. Nah, kan, jadi itu. Jadi karena tadi itu begitu bejana tembaga atau emas, umumnya tembaga sih, ya, umumnya tembaga, apabila pada kadar terlalu panas, tembaga itu bisa mengeluarkan ion-ion yang seperti dikatakan tadi. Salah satunya itu ada fenol. Ya, fenol ini yang dikait-kaitkan nanti dengan penyakit vitiligo itu. Jadi salah satunya itu fenol, ya, ion-ion itu, dan ada ion-ion lainnya, partikel-partikel lainnya yang apabila partikel ini bercampur dengan air, maka air itu bisa menyebabkan gangguan penyakit kulit. Ya, gangguan penyakit kulit. Jadi salah satu gangguan penyakit kulit itu adalah vitiligo. Ya, mungkin pendengar itu bisa melihat nanti di alat pencarian seperti Google itu bagaimana sih salah satu penyakit vitiligo itu. Jadi dia gangguan kulit. Ya, jadi di beberapa anggota tubuh itu keputih-putih. Kita pikir panu, padahal bukan panu. Jadi di tangan, di wajah, dan sampai saat ini belum ditemukan. Penyebab pastinya belum ditemukan. Tapi dikait-kaitkan dengan beberapa teori yang sudah kita bicarakan tadi. Yang salah satu teorinya itu adalah yaitu yang karena hubungannya dengan air yang dipanaskan di dalam bejana tembaga ataupun besi pada suhu tertentu. Ya, jadi itu menarik, ya. Rasulullah sudah menemukannya beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu terbukti oleh ilmu kedokteran modern saat ini. Ya, itu dia.